sekarang kita masuk yang kedua, bagaimana kita menjumlahkan reaksi. Ya, jadi reaksi kita misalnya membentuk mensintesis ya, sintesis membentuk sama. Mensintesis SO3 di laboratorium. Itu tidak serta-merta kita bisa langsung satu kali reaksi. Tapi bisa jadi 2 kali, 3 kali atau banyak reaksinya. Nanti ada reaksi seperti yang kalian pelajari, reaksi di organik ya, yaitu reaksi brominasi ya pada substitusi. Nah, itu banyak radikal, reaksi terus tanpa henti. Jadi bisa banyak reaksinya. Jadi tidak hanya satu reaksi saja. Nah, di sini bagaimana kita menentukan permasalahannya, berapa sih perubahan entalpi reaksi ketika reaksinya itu lebih dari satu. Nah, kalau tadi kan cuma satu doang. Berarti kita bisa bilang delta H reaksinya, kalau kita punya data delta H0F gitu ya, dari produk dan reaktan tinggal dikurang aja. Jadi delta H reaksi. Nah, kalau ada 2 reaksi, bagaimana ini? Nah, diperhatikan. Nah, maka Hess di sini ya, Hess menyatakan bahwa setiap reaksi memiliki perubahan entalpi. Nah, kita kenal dengan delta H ya. Ini delta H ini apa? Heat of content. Ini entalpi definisi. Berarti delta itu perubahan ya. Ya, delta dari heat of content atau perubahan entalpi yang tetap gitu ya, memiliki perubahan entalpi yang tetap dan tidak bergantung pada jalan reaksi atau jumlah tahapan reaksi. Ingat dari awal terminologinya ya, bahwasannya kalau termokimia kita membahas bagaimana keadaan awal dan akhir, tidak peduli bagaimana prosesnya ya, tidak bergantung pada jalannya reaksi tersebut. Nah, kalau kinetik nanti setelah ini kalian pelajari di laju itu mempelajari pada prosesnya, jalannya reaksi, berapa kecepatan reaksinya, berapa lajunya, seperti itu. Nah, kalau untuk termokimia, termo itu fokus pada keadaan awal dan keadaan akhir, karena yang banyak dipakai prinsipnya adalah hukum Hess, seperti itu ya. Nah, jadi ada berapa reaksi, bisa ada 3 reaksi. Kalian harus hanya menjumlahkan dan mengurangkannya saja gitu ya, melakukan penjumlahannya saja seperti itu. Jadi tidak bergantung pada prosesnya itu. Nah, bagaimana itu terapkan? Nah, diperhatikan di sini di contohnya, ya. Contohnya, misalnya kita diketahui reaksinya ini dalam membentuk SO3, ya, itu nggak langsung dari SO2 misalnya, tapi dari bahan alamnya, dari sulfur. Kalian tahu sulfur kan ya? Di pegunungan ya, itu ada belerang. Nah, itu namanya sulfur gitu. Jadi misal dari bahan cracknya itu atau bahan mentahnya itu dari sulfur. Direaksikan yang sudah murni tentu sulfurnya sudah diisolasi, direaksikan dengan oksigen. Ini reaksi pertama, ya. Nah, nanti menghasilkan SO2, gas. Ya, dia dibakar gitu kan, dengan oksigen dibakar ya. Belerangnya dibakar, ada hasil gas SO2. Nah, gas SO2-nya ini ditampung, kemudian dibakar, ditambahkan gas O2, bukan ya ditambahkan gas O2 gitu ya. Nah, maka dia akan menjadi SO3 dalam keadaan gas. Gas-gas semua ini ya. Nah, maka ada reaksi kedua. Dia ada 2 reaksi ini. Bagaimana kita menentukan delta H reaksi keseluruhan? Nah, ingat ya, dalam menentukan delta H reaksi keseluruhan tadi apa? Ya, hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Maka kita lihat. Nah, di sini maka kita harus tahu dulu gitu ya, bagaimana supaya reaksi itu bisa apa? Bisa terjadi ya, dari bisa balance gitu dari awal dan akhirnya. Apa yang sama kira-kira? Nah, jadi di sini diperhatikan. Ya, ini ada 2 reaksi, reaksi 1, ada reaksi 2. Nah, maka kita mencari delta H reaksi yang soal sebelumnya apa nih? Hitung delta H reaksi dari ini nih. Nah, ini saya ini lupa apa namanya? Highlight ya. Jadi yang ditanya itu adalah 2S ditambah 3O2 jadi SO2SO3. Maka kita harus dari 2 reaksi ini bagaimana supaya dapat ini. Persamaan reaksi di jumlah caranya, atau bisa diapain gitu ya. Kita jumlahkan reaksinya. Nah, ini yang ditanyakan ya tadi. Nah, supaya jadi ini, maka kita lihat ya reaksi pertama. Ya, reaksi pertama kan nih S2S. Awalnya di sini S aja kan ya, nggak ada 2-nya nih.
Ini ada awalnya S saja, ini nggak ada duanya, ini juga nggak ada gitu kan ya. Nah, tapi dia mintanya 2S di sini. Di kirinya ada 2S, terus ada O2-nya sini cuma satu. Kalau kita jumlahkan reaksinya kan ya, kita jumlah. Nah, berarti O2 yang di kiri ini, kiri sama kanan ya. Berarti yang di kiri ini ada 2, sementara ini 3. Nah, di kanan ini udah sama nih, 2SO3, berarti is okay. Terus SO2-nya kemana, Kak? Berarti hilang. Kan di sini ada SO2 kan? Di sini juga ada SO2, kanan sama kiri, berarti dikurang gitu kan ya. Nah, jadi habis gitu. Nah, di sini 2SO2, di sini baru 1. Berarti bagaimana supaya jadi 2S? Ya berarti tinggal kita kalikan 2 gitu. Jadi tinggal kita kalikan 2 semuanya nih ya. Dikalikan 2. Berarti reaksi 1 dikali 2 gitu ya. Nah, maka hasilnya dapat awalnya berarti min 300 ya, min 300 dikali 2 berarti sama dengan min 600. Nah, yang kedua berapa? Itu min 190. Tetap kan ya, nggak kita kali, nggak kita bagi gitu kan ya. Sama dengan min 190 kilojoule. Lalu kita jumlahkan reaksinya. Maka delta H reaksinya adalah min 600, min 160, min 790 kilojoule. Min artinya dia reaksi eksoterm. Konsep yang kita harus pahami di sini, ya, konsep yang harus dipahami adalah kalau reaksinya ya dikali, ya, kita mengalihkan reaksi kan ini dikali 2 semua, maka di sini delta H-nya jangan lupa dikali juga, ya. Delta H-nya juga dikali, bisa dikali 2 berarti dikali 2 ataupun dibagi ya. Dikali ataupun dibagi. Misal dibagi 2 atau dikali setengah sama aja ya. Nah, terus yang kedua kalau reaksinya itu ditambah, ya kan ingat ya ini. Reaksi ditambah berarti delta H-nya juga ditambah gitu kan ya. Misal reaksi 1 tambah reaksi 2 gitu. Yang ketiga, kalau reaksinya dibalik, nah yang satunya bisa aja kan nanti yang kita mau itu yang kanannya gitu. Ya, yang kanan ini jadi reaktan misalnya, yang kiri jadi produk. Nah, reaksi dibalik, maka delta H-nya ya delta H-nya dibalik tanda, dibalik tanda. Balik tanda maksudnya ngerti kan? Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Paham ya? Nah, itu untuk hukum Hess. Nah, kita lihat di sini. Kan min 300 ya, berarti 2 kalinya, dikali 2, dikali 2, dikali 2. Berarti reaksi pertama dikali 2, reaksi kedua tetap gitu. Supaya jadi ini gitu. Kita tidak peduli bagaimana prosesnya itu bisa terjadi, jalannya reaksi, yang penting kita lihat adalah supaya menjadi ini gitu. Supaya menjadi 2S tambah 3O2 jadi 2SO3. Bagaimana kita bisa memodifikasi kedua persamaan reaksi ini? Mudah ya? Oke. Itu untuk yang kedua tentang hukum Hess. Nah, ini udah ya. Kemudian lagi ya kita coba, itu baru 2 reaksi. Bagaimana Kak? Misalnya kalau ada 3 reaksi, bagaimana 5 reaksi? Ya, berarti kita inikan saja ya, kita cari gitu ya, apa namanya? Bagaimana kita modifikasi supaya dapat hasil yang diinginkan, ditanyakan soal gitu. Jadi ini lebih kalian ke latihan ya, latihan bagaimana bisa menentukannya. Oke. Nah, di sini ada hukum Hess yang selanjutnya ya, ini sudah termino ini konsepnya. Di sini ada 3 reaksi, ada reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3. Hitunglah delta H reaksi dari C3H8 ditambah 5O2 ditambah 3CO2 ditambah 4H2O. Nah, bagaimana? Ayo, C3H8 ya. Jadi kalian ini untuk tugas ya. Setelah menonton video ini, kalian tulis ya bagaimana menentukan delta H reaksi dari slide ini ya. Dari C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Nah, ini 3. Tadi kalian 2. Nah, berlatih meningkatkan gitu ya. Nah, saya kasih hint aja ya di sini. Reaksi ada 3 ya. Kita lihat C3H8 ada di kiri ya, artinya reaktan. Di sini di reaksi 1 2 3 ini C3H8 ada di mana? Di kanan. Berarti reaksi ini akan dibalik. Supaya dia bisa jadi di kiri, gitu kan ya. Nah, 5O2. O2 ini biasanya
dia ada di kiri di kanan. Biasanya ini di kiri doang ya, berarti udah benar nih. 5O2 pasti ada yang dikali nantinya ya. Nah, ini sudah pasti di kiri dan sudah pasti ini 5O2 ini pasti ada yang dikali. Ada reaksi yang dikali. Nah, kalian cari tuh yang mana yang dikali. 3CO2. 3CO2. CO2 ada di kiri apa di kanan nih? Dari ketiga reaksi ini mana CO2? Nah, ini CO2 ada di kanan. Berarti udah benar ya? Berarti tetap. Tapi jadi 3CO2. Nah, 3CO2 berarti dikali 3. Gitu kan ya, supaya jadi 3CO2 dikali 3. Oke, 4H2O. Nah, 4H2O. Nah, ini baru ketahuan nih di mana tadi ya ada reaksi yang dikali. Berarti ini O2-nya dikali 3 semuanya kan. Nah, ini kalian kali 3 semua gitu ya. 4H2O. Nah, H2O-nya ada di mana? H2O ada di kanan ya. Udah tetap ya, berarti dia tetap karena di kanan ya. Maka dia dikali 2 supaya jadi 4 kan? Dikali 2. Udah deh, itu udah dapat hasilnya tuh ya. Delta H-nya udah dapat, diikuti saja. Ini kalian tulis bagaimana persamaan reaksinya ya, persamaan reaksinya ini yang setelah untuk menjadi ini. Maka delta H reaksinya dapat ya dijumlahkan dari yang 1, 2, 3 dijumlah dapat delta H reaksi. Ini untuk tugasnya ya, jadi langsung ditulis di komen ya, di komen atau nanti saya sediakan slot ya di Classroom-nya, Google Classroom berapa hasilnya seperti itu ya, atau kalian foto saja masukkan ke dalam Classroom-nya. Oke. Nah, ini hasilnya, kita lewatkan saja. Nah, ya, jadi itu sudah ada tuh ya hasilnya tadi terlewat. Nah, tapi saya mau lihat prosesnya, bagaimana kalian bisa menuliskannya seperti itu. Jadi biar berlatih juga. Nah, yang kedua adalah hukum Hess dari penjumlahan kalor reaksi. Jadi kalau tadi adalah disajikan reaksi. Misalnya ada reaksi tadi ya, ada 2 reaksi, ada 1 reaksi. Nanti kalau 1 reaksi kalian pakai yang sigma, jika ada data perubahan entalpi standar, pembentukan standar, maka kalian pakai yang produk ulang reaktan. Yang kedua, itu misalnya apabila apa tadi namanya ada 2 reaksi, maka kalian ditanyakannya yang 1 supaya menjadi ini ya, supaya menjadi yang ditanyakan maka harus diapain kedua reaksi ini, entah dibalik reaksi pertama, entah dia mana. Nah, itu kalian sudah tentukan, lihat fokus pada apa yang ditanyakan seperti itu ya. Oke, di situ you got that point gitu ya, kalian mendapatkan poin itu. Nah, kemudian bagaimana dalam skema. Nah, ini dikait dengan skema, bagaimana jika kita tahu misalnya ya suatu reaksi tadi saya bilang tidak akan berjalan satu saja, bisa 2, bisa 3 gitu. Misalnya kalian pergi ke Bandung ya, pergi ke Bandung itu bisa lewat mana? Ya bisa lewat kereta, naik kereta ya, lewat jalur yang ada di kereta gitu, maksudnya naik kereta gitu. Bisa kalian lewat apa nama jalurnya? Ya pokoknya jalur yang non tol ya, jalur yang tidak tol gitu ya. Nah, atau lewat tol. Nah, jadi reaksi itu seperti itu. Bisa banyak jalur, banyak path gitu ya. Jalur yang kalian bisa ikuti gitu. Nah, oleh karena itu ya, maka kita perlu memahami alurnya ini ya, jalurnya ini bagaimana. Ingat, reaksi itu dari awal dan akhir gitu ya dalam termokimia. Jadi kita lihat perubahannya itu. Maka di sini untuk memudahkannya ya. Nah, kalau tadi kan reaksi, ada 3 reaksi. Nah, ini kita mudahkan dengan membentuk skema, ya, membentuk menjumlahkannya dalam ya A, B, C, kotak-kotak ini ya, kotak A, ya kotak menjadi kotak B, itu maksudnya panah itu menjadi gitu ya. Dari kotak A menjadi kotak B, menjadi kotak C. Intinya itu apa? Kotak A menjadi kotak C. Berarti kita bisa tahu apa namanya nilai dari delta H1, berarti delta H1 itu A menjadi C, kita bisa hasilnya akan sama dengan delta H2 A ke B dulu, habis itu B ke C dulu. Ya, misalnya kalian bisa tahu misalnya yang paling cepat jalan ke Bandung ini lewat apa sih? Lewat tol misalnya. Nah, kalian bisa tahu lewat tol gitu ya. Maka dari Jakarta ke Bandung lurus lewat tol tidak tanpa berhentian. Nah, kalian berhenti dulu singgah di daerah mana gitu. Misalnya kalian lewat jalur puncak gitu Bandungnya.
berarti kalian mampir dulu ke puncak dari A ke B gitu ya. Nah, dari A ke B, dari puncak langsung ke Bandung gitu ya. B ke C punya perubahan energinya kan, itu delta H3. Berarti sama dengan ya delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Seperti itu ya konsepnya ya. Jadi seperti itu untuk konsepnya ya, dari A ya, ini kan A ke C-nya berarti delta H2 menjadi delta H3 ya. Seperti itu. Nah, ini juga ya terkait dengan kalau ada diagram ini jangan bingung ya. Ini artinya apa namanya? Perubahan tapi makin ke atas makin tinggi ya. Kan 0 ya. Ini kok 221 tinggi, ini min ya. Min 221, ini min 788. Reaksi itu semakin dia ke bawah berarti berarti lebih stabil gitu ya. Kan dia menuju bawah. Nah, ini sama. Misalnya di sini A, di sini ada B gitu ya. Di sini ada C ya. Ini reaksi ya. Nah, di sini berarti A menjadi C gitu kan ya. Nah, ternyata reaksi ini bisa melalui B gitu ya. Sama seperti ini. Bedanya dia menggunakan energi. Ya, jadi yang paling atas tuh kurang stabil biasanya reaktan ke bawah gitu ya. Nah, maka sama dengan kalau kita di sini punya delta H1 ya. Ini delta H2, ini H2 ya, di sini ada, di sini H3 ya. Ini ada H3-nya. Maka kita bisa taruh bahwa delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Seperti itu ya. Kalau misalnya kebalik kita tahunya dari sini ke sini berarti diubah minnya kan. Nah, ini jadi min. Misalnya di sini plus nih. Kita tahunya di sini arahnya ke atas di situnya. Di soalnya nanti. Nah, maka kalau kita maunya ke bawah berarti diubah tanda kan, balik tanda seperti itu. Nah, yang ketiga ini contohnya dari si yang pertama ya. Ini ini membentuk SO3 lagi ya. Nah, jadi S ditambah 3/2O2. Nah, bagaimana kita membentuk SO3? Nah, jalannya di mana yang paling cepat ini ya? Ini ya langsung. Ya delta H3 ya. Berarti rumusnya apa? Delta H3 ya sama dengan delta H1 ditambah kita dari sini ke sini dulu, habis itu lanjut ke sini kan. Ditambah delta H2. Yang ditanya apa? Delta H1. Berarti delta H3-nya masukin min 398 ya kilojoule sama dengan delta H1-nya X, delta H2-nya min 100 kilojoule. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan min 398 kilojoule ditambah 100 kilojoule. Berarti X-nya sama dengan berapa tuh? 298 kilojoule. Itu X-nya 298. Kalau dijumlah sama nggak? Sama ya. Min ya, min karena dia minnya lebih besar. Min 298 kilojoule ya kan, min 298 min 100 jadi min 398. Paham ya? Oke, seperti itu. Jadi itu untuk